Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Kelaku Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan bagi kami selaku umat ciptaan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Kelaku Sukacita, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, baik hamba bahkan pemirsa di mana saja mereka berada, untuk kami mendengar akan kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Injil Matius pasal 18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Dengan perikop, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan saat ini kita dituntun dalam sebuah tema yang berkata, merendahkan diri seperti anak kecil. Merendahkan diri seperti anak kecil. Pemirsa, hal kerajaan sorga itu ibarat menyambut anak kecil dan merendahkan diri seperti anak kecil. Dan untuk masuk ke dalam sorga, ke dalam kerajaan sorga, diperlukan setiap pribadi seperti anak kecil. Mengapa Yesus menyampaikan untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga harus merendahkan diri seperti anak kecil? Hal ini berarti Yesus mau mengingatkan kita supaya sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, agar dalam keberadaan hidup kita hendaknya merendahkan diri seperti anak kecil. Sebab dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan bertetangga, seringkali anak kecil itu selalu mendapatkan perhatian, selalu disayang oleh orang tuanya, atau oleh keluarganya, atau tetangganya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, hidup kita harus menyayangi dan menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita setiap hari. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah merendahkan diri seperti seorang anak kecil. Karena anak kecil itu tidak melakukan dosa. Anak kecil itu tidak mengenal dosa. Itu berarti untuk masuk ke dalam kerajaan sorga adalah setiap kita manusia harus bersih, bebas dari dosa. Nah pemirsa Kelaku Sukacita yang diberkati, dengan demikian hal penting yang dapat kita lakukan supaya dapat masuk ke dalam kerajaan sorga adalah merendahkan diri, menyenangkan hati Tuhan, dan terlepas dari dosa. 3 hal penting ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, tentu tidak terlepas dari menjadi pelaku firman Tuhan. Dan menjadi pelaku firman Tuhan itu, kapan dan di mana saja kita berada, kita harus dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam firman. Semakin kita merendahkan diri, maka Tuhan akan mengangkat kita. Semakin kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pun akan sayang dan cinta kepada kita. Dan semakin kita hidup jauh dari dosa, maka Tuhan pun semakin memberkati
hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk kesempatan yang baik ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dapat hidup merendahkan diri seperti seorang anak kecil, yang selalu menyenangkan, selalu disayang, yang selalu hidup tidak mengenal dosa. Tolong kami supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati pemirsa Kelaku Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, angkat beban itu, beri kelegaan. Beristimewa Tuhan dalam masa-masa sulit ini di mana musibah melanda setiap kami yang ada pada lingkungan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan iman kami, supaya dengan kondisi musibah yang dialami dapat menumbuhkan iman percaya kami bahwa Tuhan punya maksud atas semua musibah yang terjadi. Engkau berkati dan kuatkan setiap pribadi keluarga yang sedang dilanda oleh musibah alam, yaitu banjir. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai kepada daerah, kampung-kampung sekalipun. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk dapat memimpin, mengabdi dan melayani masyarakat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati juga para hamba Tuhan yang senantiasa bergumul tentang kehidupan jemaat masyarakat pada kehidupan mereka masing-masing. Baik pribadi, keluarga mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati tim Kelaku Sukacita, baik kru maupun para pelayan, pribadi, keluarga mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Biarlah lewat channel Kelaku Sukacita ini, nama Tuhan terus dimuliakan, firman Tuhan terus diberitakan, hingga semua jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu, dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.